Bacaan pertama menurut Kejadian 12 ayat 1-4. Kejadian 12 ayat 1-4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua, menurut Roma 4 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayatnya yang ke-13 sampai 17. Roma 4 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 13 sampai 17. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sampai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Dilanjutkan ayat yang ke-13 sampai 17. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Yohanes 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Yohanes 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Pada waktu itu adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun,
Demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Berjalan mengikuti Allah setiap hari, inilah tema ibadah kita, tema khotbah hari ini. Dan dasar khotbah diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 4, kisah tentang Abram. Beberapa hari yang lalu saya itu mengunjungi anggota jemaat kita yang sakit di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Bapak Ibu tentu tahu kalau misalnya mau besuk ke Dr. Sutomo, kalau belum tahu saya kasih tahu rahasianya ya. Kalau mau besuk ke sana itu harus tanya yang lengkap. Ini agak beda dengan rumah sakit yang lain, begitu sebut nama ruangan dan nomor berapa bisa ketemu. Kalau ke Dr. Sutomo, rumah sakit yang besar itu, kita juga harus tanya lewat pintu yang mana yang paling dekat. Karena ada banyak pintu masuk lewat rumah sakit itu. Lalu saya kemudian dikasih tahu ruangannya, gedungnya, kamarnya, nomor berapa, dan dilengkapi dengan informasi, Bu, kalau mau ke sana paling aman lewat yang dekat dengan ruang jenazah. Baik, saya catat. Siang hari setelah satu kegiatan saya minta tolong Bapak supir gereja anterin, maka pergilah kami ke Dr. Sutomo dan ikut aturannya lewat jalan yang dekat dengan kamar jenazah. Setelah lewatin mobil diparkir, saya masuk ke arah rumah sakit dan saya ketemu satpamnya. Saya tanya lagi, Pak, ruangan ini itu di mana? Kemudian dengan santai Pak Satpamnya menjawab, kalau dari sini Bu, Ibu belok kanan, lalu ketemu pertigaan, Ibu belok kiri, lalu lurus terus, kemudian belok kanan, lalu belok kiri, jalan sedikit, ketemu gedungnya di sebelah kanan. Coba ulang Bapak Ibu. Saya mencoba menghafal-hafal apa yang diarahkan oleh Pak Satpam. Belok kanan, pertigaan, belok kiri, lurus lagi, kira-kira begitulah. Celakanya ketika sedang berusaha mengingat-ingat mana pertigaan, mana belok kanan, mana belok kiri, saya dapat telepon dari jemaat, ada seorang yang telepon dan ngomongnya cukup serius. Akhirnya saya mendengar juga dengan serius, semua pikiran saya terarah pada penelpon. Lalu ngobrol, ngomong dia, saya mendengar ya, saya dengar apa yang diomongin begitu. Dan setelah selesai saya kemudian bilang, Pak, saya ini lagi di rumah sakit, mau besuk. Nanti kalau sudah selesai saya telepon kembali. Oke, handphone dimatiin. Apakah saya kemudian ingat lagi jalannya? Enggak, bisa dipasti jawabannya enggak. Saya bingung, sudah terlalu jauh saya jalan, nggak ngerti lagi mana tadi yang diarahkan. Saya juga bingung mana gedungnya dan akhirnya saya putuskan tanya lagi sama orang. Ada mbak-mbak yang lewat, saya tanya, Mbak tahu nggak ruangan ini di mana? Oh nggak tahu. Saya tanya lagi, ada bapak yang lewat, Pak tahu nggak ruangan ini di mana? Nggak tahu, rupanya sama-sama pengunjung. Dan kalau sama-sama pengunjung saya tahu benar orang harus konsentrasi ruangannya di mana. Akhirnya
saya ketemu ada satu bapak dari arah yang berlawanan, dia datang dan dia sedang jalan di lorong rumah sakit itu juga. Dan saya tanya, dia badannya tinggi, tenaga medis di situ. Saya tanya, Pak, ruangan ini di mana? Dan dia mengatakan apa? Wah, jauh sekali Bu, di sana. Sini saya anterin. Lega saya, gak perlu mikir belok kiri, belok kanan. Padahal saya sudah berusaha akan konsen dengar sebaik-baiknya arahannya. Tapi rupanya dia katakan sini saya anterin. Jalan kiri kanan lorong itu saudara kami gak ngomong. Tapi karena sudah agak jauh saya jadi sungkan gitu. Pak maaf ya saya ini merepotkan. Dan dia bilang oh gak apa-apa, ibu dari mana? Saya dari gereja, ada teman gereja kami yang opnam di sini. Oh oke, cuman itu doang Bapak Ibu. Lalu diantarlah saya sampai di gedung itu dan kami pun berpisah. Setelah besuk, ketemu jemaat yang sakit, mendoakan setelah pulang. Di lorong itu saudara di perjalanan pulang saya kemudian merenung. Luar biasa ya Tuhan. Saya itu cuman minta diarahin, tanya. Tapi bukan hanya diarahin, tapi Tuhan pun menemani. Melampaui dari yang saya pikirkan dan yang saya harapkan. Saudara-saudara, cara Tuhan bekerja dalam hidup kita seringkali seperti itu. Melampaui dari yang kita doakan, melampaui dari yang kita pikirkan dan yang kita harapkan. Hari ini kita belajar apa arti berjalan mengikuti Allah setiap hari. Bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan yang melampaui pikiran dan harapan kita. Pengalaman Abraham adalah pengalaman yang mengajak kita melihat bagaimana Allah menuntun hidup manusia satu hari demi satu hari. Dan apa yang menjadi respon penting dari manusia terhadap tuntunan Allah itu. Bacaan kita mengatakan pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dari Ur-Kasdim ke tanah Kanaan ada perintah untuk apa? Pergi. Keluar dari kenyamanan pada janji Tuhan yang sungguh sangat nyaman saudara. Anda bayangkan Tuhan itu berjanji luar biasa, aku akan memberkati engkau. Ada penyertaan Tuhan di situ akan menjadikan dia satu bangsa yang besar. Bahkan janji Tuhan yang luar biasa, Tuhan bilang apa sama Abraham? Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Ini kan spesial banget bagi Abraham saudara. Betapa luar biasanya Allah memilih dia. Dan Abraham mengambil keputusan untuk mengikuti kehendak Allah. Mengambil keputusan untuk pergi. Dia bawa apa yang ia punya. Ada istrinya, ada keponakannya. Hasil jerih lelahnya dia bawa. Jadi ada teman perjalanan, ada bekal perjalanan. Rupanya Abraham cukup memahami seringkali perjalanan itu bukan soal tujuannya. Tapi perjalanan itu juga tergantung dengan siapa kita berjalan dan apa bekal yang kita bawa. Tetapi di atas segalanya, dengan siapa dia berjalan dan bekal apa yang ia bawa, Abraham meletakkan semua itu dalam satu kehendak Allah. Dia mengambil keputusan mengikuti kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Abraham, Tuhan pun menjanjikan banyak hal-hal baik dalam hidup kita. Kita semua percaya tidak ada rancangan Allah yang buruk bagi hidup kita. Semua dirancangkan yang baik.
Tuhan juga tidak buat kita sendiri. Tuhan kasih keluarga yang menjadi teman perjalanan. Tuhan kasih juga bekal. Kemampuan kita, berkat materi, apapun itu menjadi teman perjalanan kita. Dan kita juga yakin bahwa perjalanan kita ini bukan hanya dengan keluarga kita dan dengan apa yang kita punya untuk meyakinkan kita terus berjalan, tapi kita juga percaya ada Allah yang menemani, yang mendampingi perjalanan kita. Tapi kan saudara, persoalannya adalah dalam kehidupan keluarga kita, dalam hidup sehari-hari, ada saja persoalan yang muncul. Ada saja hal-hal yang tak menyenangkan yang terjadi. Mulai dari hal sepele sampai hal-hal yang luar biasa menyakitkan hati mungkin. Saya mau bawa satu contoh gitu ya. Ada yang tahu ini pasta gigi gitu. Coba angkat tangan yang tim mengeluarkan pasta gigi ini dari penutupnya. Atau yang kemudian ada juga tim yang dari ujungnya gitu. Saya itu baru tahu perkara pasta gigi aja ini bisa rame di rumah gitu. Ngapain sih? Jangan dipencet dari kepalanya, kan susah gitu. Dari bawah biar kemudian bisa dapat semuanya. Marah gitu. Karena merasa bahwa kalau dia udah terbentuk dari kepalanya ini, kalau mau dikeluarkan kadang-kadang susah gitu. Jadi semua itu emosi hanya karena persoalan pasta gigi ini, saudara. Padahal kalau dilihat masih banyak isinya. Ini masih bisa pakai berapa kali coba? Banyak. Kadang-kadang saudara, persoalan-persoalan hidup kita selalu merasa kurang, merasa tidak ada jalan, merasa sulit, putus asa, merasa habis. Bukan karena memang kita sudah habis-habisan, tapi seperti pasta gigi ini saudara. Karena seringkali itu terjadi di kepala kita, isi pikiran kita bermula dari semua yang ada di kepala dan pikiran kita. Kepala kita hanya mau mengingat-ingat daya kita yang sudah hampir habis, usaha kita yang sulit, relasi yang buruk, masalah dalam keluarga, orang atau teman yang menyakiti hati. Kita itu jadinya terpaut pada semua apa yang ada di kepala. Kita lupa saudara, penyertaan Tuhan masih banyak dan selalu lebih dari cukup untuk kita jalani satu hari demi satu hari. Kita lupa apa? Kita ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Bahwa kita manusia dari debu dengan segala kerapuhan dan kelemahan kita itu benar. Tapi kita tidak boleh lupa, kita ini tidak hanya terbuat dari debu. Ada napas Allah yang diberikan pada kita sehingga kita masih bisa hidup. Dan selama napas dari Tuhan itu tidak diambil dari kita, percayalah hidupmu diperhatikan oleh Tuhan. Kita ini miliknya. Apa yang dari Tuhan pasti selalu lebih dari cukup untuk menolong kita. Karena itu mari kita kembali melihat hidup kita. Identitas kita itu tidak bergantung pada apa yang kita miliki. Tapi pada siapa yang memiliki kita. Kenapa Abraham begitu diperintah oleh Allah dan dia pergi. Dia menjalani perintah Allah itu. Karena dia tahu hidupnya adalah milik Allah, bukan milik dirinya sendiri. Karena itu ia berjalan taat pada perintah Allah. Kita juga demikian Bapak Ibu. Kita ini milik Allah. Kita dikasihi oleh Allah. Dia Allah yang mampu memberi,
melampaui dari pikiran, harapan, bahkan doa-doa kita. Saya mau mengajak kita membaca Mazmur 37 ayat 5. Mari kita buka Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Mazmur 37 ayatnya yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Lihat kata kuncinya di situ, serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Yang menarik dari kata serahkanlah ini saudara, dalam bahasa Ibraninya kita bisa lihat galal. Bukan galau ya saudara, galal. Galal itu artinya apa? Dimiringkan, menggelinding, berguling atau menggelinding. Kata galal ini seringkali dipakai untuk menggambarkan tentang bagaimana seekor onta memikul beban. Kita tahu pada masa itu onta adalah alat transportasi yang dipakai untuk ikut memikul beban tuannya dalam perjalanan yang panjang. Setiap ketemu malam di mana mereka berjalan, maka akan istirahat, tuan istirahat, ontanya juga istirahat. Dan ketika sudah tiba waktunya istirahat, onta ini akan berlutut, lalu kemudian dia memiringkan tubuhnya atau menggelindingkan supaya apa? Beban yang ada di pundaknya itu bisa jatuh, lepas, dan nanti tuannya itu akan nata kembali beban-beban itu, barang-barang yang dibawa itu. Karena itu dikatakan roll down, menggelinding, dan selalu dipakai pada saat onta memiringkan tubuhnya untuk menggelindingkan bebannya. Bukankah hidup kita ini harusnya demikian? Berjalan mengikuti Allah setiap hari, bahwa kita ini setiap hari menjalani hidup kita dengan beban kita masing-masing. Apapun itu, entah berat atau ringan, kita masing-masing punya beban-beban yang harus kita pikul. Tapi hari ini Tuhan mengatakan kalau pada waktunya harus beristirahat, istirahatlah, jangan dipikul terus. Berlututlah di hadapan Tuhan, gelindingkan beban itu, serahkan itu pada Tuhan untuk Tuhan nata kembali apa yang harus ditaruh lagi di pundak kita pada esok hari. Tuhan ciptakan malam untuk kita istirahat. Malam juga sebagai kesempatan untuk kita berlutut, saudara. Kita berdoa, kita berserah. Gelindingkan saja beban itu pada Tuhan, pemilik hidup kita. Biar Dia menata kembali segala sesuatu. Jangan dipikul terus. Satu saat saudara ada keluarga yang baru merintis usaha. Segala hal mereka kerahkan untuk bisa merintis usaha yang baru itu. Bagi mereka kesuksesan adalah keharusan. Saya rasa kita semua juga punya pendapat demikian gitu. Dan karena kesuksesan itu adalah impian, maka setiap hari mereka mengisi waktunya dengan kerja keras. Suami istri pokoknya luar biasa, pontang-panting bekerja keras. Karena memang impiannya adalah harus menjadi orang sukses. Segala hal mereka bisa lakukan. Kalau mereka bisa lakukan, mereka akan lakukan. Hari demi hari, bulan demi bulan mereka jalani semua itu. Tapi tanpa mereka sadari, saudara, malam demi malam pun mereka lewati dengan ketakutan. Takut kalau gagal. Lalu mereka mulai punya bayangan-bayangan yang buruk. Kalau gak berhasil gimana?
Modal ini akan habis, hidup kita akan susah. Anak-anak sekolah harus bagaimana? Orang-orang pasti akan menghina kita, gak akan ada lagi yang menolong. Keluarga akan mencibir kita. Mereka yang sudah gak senang dengan kita pasti akan semakin senang dengan menerima berita kegagalan kita. Terus demikian. Tiap malam bayang-bayang ketakutan itu menghampiri. Sampai gak bisa tidur, saudara. Sampai pada satu titik dia kemudian dibawa pada pemikiran yang lebih dalam lagi. Membayangkan kalau apa yang dia takutkan itu benar-benar terjadi. Benar-benar gagal, benar-benar kemudian hidupnya susah, benar-benar semua yang ditakutkan itu terjadi. Apa responmu, apa tanggapanmu, lalu aku harus bagaimana? Dia enggak ketemu jawabannya. Tapi dalam perenungan itu rupanya pertanyaan bagaimana kalau hal-hal buruk itu benar-benar terjadi bukan pertanyaan terakhir. Masih ada satu lagi pertanyaan terakhirnya. Kalau toh itu semua benar-benar terjadi, yang buruk yang ditakutkan itu benar terjadi, apa yang benar tentang Tuhan? Dia terhentak dengan pertanyaan itu. Apa yang benar tentang Tuhan? Apa yang masih benar tentang Tuhan? Dan dia ketemu jawabannya. Kalau toh benar-benar yang buruk itu terjadi, masih ada satu yang benar tentang Tuhan. Tuhan tetap mengasihi aku. Aku tetap menjadi milik Tuhan. Saya ini tetap jadi anak Tuhan. Dan Tuhan akan tetap bisa memenuhi kebutuhan saya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berjalan mengikuti Allah setiap hari memang tak terhindarkan dari ketakutan. Kalau kita baca kisah Abram selanjutnya itu kan ada kisah yang miris juga. Dalam perjalanan itu ketika dia mau sampai di Kanaan lalu harus berputar ke Mesir terlebih dahulu. Mesir ada kelaparan yang hebat dan dia akhirnya takut kalau istrinya ini diambil orang. Bagi Abram istrinya ini orang yang sangat cantik dan karena itu dia atur strateginya. Oke, supaya aku gak mati karena mereka ingin mengambilmu sebagai istri mungkin. Gini aja deh, kita buat strategi. Kamu jangan mengaku sebagai istriku. Mengaku aja sebagai saudara, sebagai adikku. Dan memang mereka lakukan itu, saudara. Terjadi itu. Tapi lihatlah kisah berikutnya. Apakah rencana Allah gagal? Hanya karena ketika Abraham begitu takut. Lalu ada keputusan salah yang dia ambil. Tidak. Abraham tetap menjadi anaknya Allah. Abraham tetap diberkati, tetap dituntun. Abraham tetap berjalan bersama dengan Allah. Allah itu mengasihi kita dan karena kejatuhan kita, karena kerapuhan tidak mengubah rasa sayang Allah pada kita, saudara. Dia tetap mengasihi kita. Janji Allah adalah berkat dan kehidupan yang baik dan berhasil. Seperti Allah berjanji kepada Abraham, Allah juga akan menyertai dan memberkati kita. Dia akan buat hidup kita baik dan berhasil. Tapi bukan hanya berhasil secara materi juga. Tuhan juga akan buat kita berhasil mengalahkan ketakutan-ketakutan kita. Berhasil mengalahkan isi kepala kita yang sering kali membayangkan atau terjebak pada pikiran-pikiran yang belum tentu terjadi.
Dan Allah juga akan buat kita berhasil mengalahkan rancangan-rancangan diri sendiri atau rancangan orang lain yang bisa berdampak buruk bagi kita. Kita hanya perlu apa? Merespon kebaikan Allah dengan mengikuti Allah setiap hari. Allah akan melakukan sesuatu yang melampaui dari pikiran dan harapan kita. Dan di akhir perenungan akan firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita kembali membaca Mazmur 121 yang tadi sudah dinyanyikan bagian dari leksenari ini. Mazmur 121, mari kita buka. Silakan buka Alkitab atau Alkitab Android Anda. Kita akan bacakan Mazmur 121, tapi katamu itu kita ganti dengan aku, atau kalau kita ketemu kata engkau, kita ganti dengan aku. Misalnya contohnya, penjagamu tidak akan terlelap, kita bacanya penjagaku tidak akan terlelap. Mazmur 121 kita baca bersama, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Matahari tidak menyakiti aku pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga aku terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawaku. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh bagi kita semua.